Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kepada kita semua. Kita bisa melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, ketidaksempurnaannya, mudah-mudahan Allah berkenan memaafkannya. Salawat dan salam tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita sampaikan pula salawat dan salam kepada mereka yang terus menegakkan Islam dengan petunjuk Rasulullah SAW hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang bahagia, langsung saja hari ini giliran akidah. Kita akidah sampai kepada al-qaulu fi abadiyatin nar, pendapat yang mengatakan itu neraka ada selamanya. Kita ulang sedikit, ya, mungkin menyambung kepada yang di akhir. Kita sudah bahas bahwa surga diciptakan untuk selamanya. Sepakat seluruh kelompok Islam, ya, termasuk kelompok-kelompok yang dianggap oleh Ahlussunnah menyimpang, juga sepakat bahwa surga itu abadi selamanya. Adapun tentang neraka, mereka berbeda pendapat. Ya, neraka orang berpendapat dari kalangan ulama, minimal Imam Tohawi menyebutkan ada 8 pendapat. 8 pendapat tentang neraka itu bagaimana keberadaannya, lamanya. Nah, pendapat-pendapat itu paling tidak ada 8 pendapat. Wa amma abadiyatun nar wa dawamuha falin nasi fi dzalika thamaniyata aqwal. Adapun tentang keabadian neraka dan keberlangsungannya terus, maka manusia dalam hal ini terdapat 8 pendapat. 8 pendapat. Yang pertama adalah tentang neraka. Anna man dakhalaha
la yakhruju minha abadal abad. Wa hadha qaulul khawarij wal mu'tazilah. Yang pertama adalah barang siapa memasukinya, ya, memasuki neraka, tidak akan keluar selamanya, tidak akan keluar selamanya. Ya. Jadi orang yang sudah masuk neraka, maka dia tetap akan abadi selamanya. Nah, pendapat ini dipegang oleh pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Kita tahu Khawarij nggak ada istilah orang mukmin berdosa, nggak ada. Ya mukmin aja, kafir saja. Nggak ada orang mukmin bisa berbuat dosa, nggak ada. Pandangan Mu'tazilah, terutama Khawarij. Dia juga berpendapat karena pendapat itu dia mengatakan setiap orang yang berdosa nggak layak disebut mukmin, maka dia kafir. Karena kafir, maka mereka selamanya di neraka. Itulah pendapat Khawarij. Ya, pendapat Khawarij. Pendapat yang kedua, anna ahlaha yu'adzabuna fiha man tanqaliba tabi'atahum wa tabqa tabi'atun nariyah. Yang kedua, pendapat kedua, sesungguhnya penghuninya disiksa di dalam neraka itu. Ya, disiksa di neraka. Kemudian dia berganti, yang dari manusia, terus disiksa sampai mereka berubah tabiatnya. Ya, berubah tabiatnya, yaitu tabiat neraka. Mereka diam, terus ketika sudah berubah tabiatnya, mereka nggak merasakan lagi siksaan itu, karena tabiatnya sudah sama dengan api neraka. Iya, ini pendapat Ibnu Arabi. Pendapat Ibnu Arabi At-Ta'i, pendapat yang rusak, ya. Nah, orang disiksa neraka, terus tabiatnya berubah jadi terdapat tabiat nariyah. Ya, maka kalau tabiatnya berubah, dia nggak merasakan lagi siksaan itu. Begitu pendapat Ibnu Arabi At-Ta'i. Pendapat yang ketiga adalah anna ahlaha yu'adzabuna fiha ila waqtin mahdud, ya. Ketiga pendapatnya, yang ketiga, sesungguhnya penghuninya disiksa di dalamnya sampai waktu tertentu. Kemudian tsumma yakhruju minha, kemudian dikeluarkan dari neraka itu. Semuanya penghuninya, ya, penghuninya yang kafir atau yang mukmin disiksa dengan waktu tertentu. Ini persis pendapat Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Orang Yahudi berkata, kami tidak disiksa kecuali sebentar saja, gitu. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 80 sampai 81. Jadi penghuninya disiksa
cuman pada dengan waktu tertentu saja, sementara. Kemudian dimasukkan ke surga. Itu pendapat yang ketiga. Jadi mereka berpendapat penghuninya disiksa untuk waktu tertentu, kemudian keluar dari neraka itu, kemudian dia digantikan oleh kaum yang lain. Begitu seterusnya. Ini pendapat yang ketiga. Terutama sepaham dengan pendapat Yahudi. Yang keempat, penghuninya setelah masuk itu disiksa, kemudian semuanya keluar dari neraka, masuk ke surga, sehingga neraka itu seperti sedia kala tidak berpenghuni. Ya, pendapat ini kan boleh saja, tapi nanti kita membantahnya. Ya. Masuk neraka, kemudian disiksa, kemudian dikeluarkan semuanya, yang kafir, orang Islam juga, apalagi semuanya kafir, semuanya bersih, tidak berpenghuni. Yang keempat, annaha tafna binafsiha li'annaha hadisatun wa ma sabata hudusahu istihlal baqa'u. Neraka itu akan binasa dengan sendirinya, karena dia sesuatu makhluk yang baru. Artinya makhluk itu makhluk diciptakan oleh Allah. Ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, sementara setiap makhluk pasti akan punah. Sesuatu yang baru atau makhluk pasti mengalami kepunahan. Ya, jadi akan habis dengan sendirinya. Dalam pandangan pendapat yang kelima ini, ke neraka terus membara, lama-lama panas sendiri, habis sendiri. Ya. Termasuk penghuninya punah, karena dia termasuk makhluk. Terus habis, tinggallah surga, neraka habis, punah. Ini pendapat yang kelima, terutama pendapat Al-Jahm bin Sufyan dan pendapat sebagian kelompok Syiah. Bahkan mereka ada yang berpendapat karena itu makhluk, udah pasti neraka habis, sebagaimana surga juga habis, punah. Tinggallah Allah sendiri sebagai zat yang maha hidup. Ya, karena makhluk. Ya. Makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti akan punah. Pendapat mereka, ya, termasuk surga juga punah. Tinggallah Allah sendiri sebagai zat yang maha hidup.
Enak ya. Pendapat ini kalau dipakai enak banget tuh. Kita misal masuk neraka, misalnya naudzubillah min dzalik. Misalnya orang masuk neraka. Selamanya sampai kapanpun akan habis juga. Terus kembali seperti dulu ya, Allah tetap yang hidup. Punya dalil juga mereka. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pakai dalil mereka. Yang keenam, tafni harakatu ahliha wa tasiru jamadan. Penduduknya akan bergerak menuju kepunahan. Terus penghuninya menjadi benda mati. Mereka tidak merasakan sakit lagi karena benda mati, seperti batu, tanah. Itu makhluk jamat namanya. Mulanya masuk neraka, kemudian disiksa, kemudian sesuai dengan tabiatnya maka berubah menjadi benda mati. Nah, ini pendapat orang yang keenam. Nah, pendapat ketujuh dan pendapat kedelapan ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Tapi perlu dirinci yang paling rojih mana. Yang ketujuh adalah annallaha yakhruju minha may yasha kama warada fis sunnah thumma yabqiha may yasha thumma yafniha fa innahu ja'ala laha amadan tantahi ilai. Ketujuh, pendapat ketujuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan penghuninya darinya. Jadi Allah akan mengeluarkan penghuni neraka dari neraka itu, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, yakhruju minha may yasha, sebagaimana disebutkan dalam sunnah, diriwayatkan dalam sunnah-sunnah. Jadi Allah akan mengeluarkan penghuninya siapa yang dikehendakinya. Ya. Kemudian meninggalkan sisa neraka itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah dikeluarkan penghuninya, kemudian kosong, kemudian neraka ada, kemudian akhirnya binasa, punah. Karena Allah menjadikan neraka itu sesuatu yang pasti punah. Nanti ada penjelasan kenapa yang ketujuh dianggap sebagai pendapat sebagian ulama ahlu sunnah. Ya. Jadi yang ketujuh itu Allah bakal mengeluarkan penghuninya siapa yang dia kehendaki, sebagaimana diterangkan dalam Quran, dan menyisakan orang-orang kafir tetap di dalam neraka. Ya. Kemudian binasa, orang-orang kafir akan punah juga.
Karena neraka diciptakan untuk ditiadakan. Itu pendapat Ahlussunnah. Jadi neraka memang ada penghuninya, yang muslim dikeluarkan sesuai dengan kehendak Allah, yang kafir tetap di dalam, tapi di sisa terus neraka jadi punah sebagaimana Allah kehendaki. Ini pendapat Ahlussunnah juga. Nah, yang ke-8 ini pendapat yang paling kuat, ya. Allah Ta'ala yakhruju minha ma yasha. Sesungguhnya Allah mengeluarkan penghuninya siapa yang kehendakinya dari neraka. Yang kita tahu orang-orang Islam dikeluarkan. Orang-orang yang masih ada tauhid di dalam dadanya dikeluarkan dari neraka. Kenapa masuk neraka? Karena masuk neraka dosanya terlalu banyak. Jadi Allah Ta'ala yakhruju minha ma yasha, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari sunnah. Wa yabqi fihal kafir, dan menyisakan di dalamnya orang-orang kafir. Tapi baqaan la inqidha'ah lahu, selamanya tidak punah. Nah, lain bedanya dengan yang ketujuh, pendapat yang ketujuh. Dikeluarkan orang Islam, orang kafir diam, terus disiksa, terus punah. Nah, pendapat yang ke-8 ini penghuninya dikeluarkan siapa yang Allah kehendaki, tetapi dibiarkan orang-orang kafir selamanya. Jadi yang ke-8 ini neraka masih ada untuk siksa orang-orang kafir. Tapi yang ketujuh, orang kafir disiksa lama-kelamaan akan punah juga, tinggallah surga. Nah, terhadap dua pendapat ini yang perlu kita bahas, ya. Pendapat dua ini, ke-7 ke-8, kita bahas kenapa ada orang-orang yang mengatakan neraka juga akan punah. Pendapat mereka yang mengatakan neraka akan punah, ya. Pendapat mereka dalil pendapat yang mengatakan bahwa neraka akan punah. Kalau disodorkan dalil, mestinya kita melihat tafsirannya yang Ahlussunnah gimana. Famin adillatil qaulil awal, di antara dalil pendapat yang pertama adalah bahwa neraka akan punah juga. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 128. Bunyinya, qalan naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Selamanya kecuali yang dikehendaki Allah. Nah, ada illa masya Allah. Jadi neraka berbicara kepada orang kafir, inilah tempat kamu, wahai kafir, ya, untuk selama-lamanya, kecuali yang Allah kehendak, sampai Allah kehendaki. Nah, kalimat illa ma yasha Allah, kata mereka ada ketentuan yang menerangkan akan berakhir. Juga surat Hud ayat 106 dan 107. Fa ammal ladzina saqu fa fin nar lahum fiha zafiru wa syahiq
khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Adapun orang-orang yang celaka, tempat mereka adalah di neraka. Ya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali bila Allah menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu berbuat apa yang Dia kehendaki. Nah, kan surat Hud 106 107 ini bicara neraka. Tetapi ayat 108-nya 109-nya berbicara tentang surga. Di dalam surga itu, yang di dalam ayat yang menyangkut surga, ada kalimat ata'an ghairu madzuz. Tidak ada kata-kata sampai Allah kehendaki, atau sebagai pemberian yang tidak terputus-putusnya. Itu untuk surga, tapi untuk neraka tidak ada kata-kata sebagai pemberian yang tidak putus-putusnya. Nah, karena ayat ini neraka dan surga dua statement dari Allah, maka mereka mengatakan untuk neraka ada pengecualian. Walam yati ba'da hadainil istanain ma'ata ba'da istina madhkur li ahli jannah. Tidak ada pengecualian ini penyebutan untuk ahli neraka, untuk ahli surga, kecuali pengecualiannya untuk ahli neraka yang mengatakan kamu akan berada di neraka selama langit dan bumi masih ada, kecuali apa yang Allah kehendakinya. Terus ayat surat An-Naba ayat 23, labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya ahqab. Ya. Ahqab itu jamak dari hukub. Ahqaba berarti 8 hukub dalam pengertian. Nah, satu hukub itu berapa ribu tahun. Nah, dalam tafsir yang lain berarti labithina ahqaba pasti selama-lamanya, karena tidak bisa terhitungnya 8 hukub, karena satu hukub aja berapa ribu tahun. Wa hadzal qaul yani qaulu bi bana inar dunal jannah manqulun an Umar bin Khattab wa Ibnu Mas'ud wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri dan selain keduanya. Nah, ucapan ini atau pendapat ini bisa dinukil ya dalam kitab-kitab tafsir sebagai pendapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Semuanya ahli tafsir. Ahli tafsir terkenal. Ya. Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id, semuanya ahli tafsir. Nah, bagaimana keterangan pendapat yang benar? Ada lagi argumentasi yang mengatakan neraka akan binasa atau akan punah karena
Neraka itu simbol atau lambang daripada kemurkaan Allah. Sedangkan surga adalah lambang daripada keridhaan Allah atau rahmatnya. Nah, dalam suatu hadis disebutkan, lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban fa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Nah, ketika Allah sudah menciptakan makhluk, kemudian menulis sebuah catatan buku catatan atau kitab. Sementara Allah ada di atas arsy, wa huwa fawqal arsy. Dengan berujar Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Rahmatku meliputi termasuk kemurkaanku. Jadi Allah punya rahmat, semuanya meliputi semuanya, termasuk kemurkaan. Jadi kata ini yang pendapat yang ketujuh, bahwa surga neraka itu akan punah karena Allah itu punya rahmat yang melampaui ghadabi, maka neraka sebagai lambang kemurkaan Allah pasti lebih mulia, lebih tinggi rahmat Allah. Karena rahmat Allah lebih mulia, lebih luas, maka surga akan fana. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat lain, taglubu ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, itu di antara dalil-dalil kelompok yang mengatakan neraka juga bakal punah. Maka dikatakan di sini ya, wa ma warada minal khulud fiha wa ta'bidi wa adamal khuruj wa anna adabaha muqimun wa annahu azam wa annahu ghurab kulluha haqqun musallam la niza'a fihi wa dhalika yaqdil khulud fi daril adabi ma damat isbaqiyah wa innama yakhruju minha fi hali baqaiha ahli tauhid. Jadi pendapat menangkis pendapat yang ketujuh, sekalipun itu pendapat sahabat ya, bahwa sudah datang penjelasan berdasarkan riwayat-riwayat, barang siapa yang masuk ke dalamnya akan kekal selamanya, yang kekal, orang kafir maksudnya. Wa ta'bid, dan abadi, wa adamul khuruj, dan tidak ada keluar, tidak ada yang keluar, dan sesungguhnya azabnya adalah azab yang pasti. Itu merupakan sudah disepakati oleh kaum muslimin. Maka kekekalannya di dalam masalah adab selama dia untuk kekal.
Sementara yang keluar dari neraka itu ahlu tauhid. Yang keluar dari neraka ahlu tauhid. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini mengatakan bahwa pendapat yang ketujuh itu perlu dikoreksi, sekalipun pendapat itu pendapat Umar bin Khattab. Karena pendapat Umar bin Khattab, pendapat Abu Hurairah, pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Zaid bin pendapat Abu Sa'id bukan pendapat mayoritas sahabat. Yang mayoritas itu adalah pendapat neraka tetap akan abadi. Penghuninya bisa keluar kalau dia ada tauhid. Tetapi yang tidak bertauhid atau mengingkari tauhid, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dalam Al-Quran banyak khalidina fiha abada. Di antaranya surat Jin, illa balagham minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa anna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Surat Jin ayat 23. Kecuali yang disampaikan oleh Allah dan menjadi risalahnya. Barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia penghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ada lagi surat An-Nisa mengatakan khalidina fiha abada. Jadi sudah banyak ayat-ayat yang mengatakan neraka juga khalidina fiha abada. Kita aja dulu sedikit lagi kita tuntaskan. Jadi sudah jelas ya bahwa surga akan abadi dan neraka juga akan abadi. Di antara dalil-dalil yang mengatakan neraka itu abadi, tidak fana, tidak punah, banyak sekali ayat ya. Misalnya surat Al-Maidah 38, walahum adzabum muqim. Banyak sekali di antaranya ayat tadi. Misalnya surat Jin, surat An-Nisa 169, surat Al-Ahzab, Al-Baqarah, banyak sekali bahwa neraka itu tidak akan punah. Diciptakan memang untuk menyiksa orang-orang yang di dunia melanggar kesempatan untuk bertauhid, maka mereka pasti masuk ke neraka dan di dalamnya abadi selama-lamanya. Tidak ada perbedaan kecuali perbedaan mengenai neraka yang tidak abadi. Tapi pendapat itu pendapat yang disangkal oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dalam hal ini Imam Tahawi. Yang terakhir, Allah sudah menciptakan neraka menciptakan surga dan neraka sekaligus menciptakan penghuninya dengan dalil walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami
sediakan untuk neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Jadi surga sudah diciptakan dan diciptakan penghuninya juga. Neraka sudah diciptakan juga penghuninya. Ini sebagai kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Dia Maha tahu kejadian sebelum terjadi, sesudah terjadi, dan apa sesudah terjadi itu. Dia sudah menciptakan neraka, menciptakan pula penduduknya. Menciptakan manusia juga sudah tahu manusia ini akan kemana, manusia ini akan berbuat apa, siapa yang musyrik, siapa yang bertauhid, sudah diciptakan. Maka itu termasuk qada dan takdir. Nah, gimana kita? Masalahnya itu tidak kita ketahui kecuali setelah kejadian. Kita tidak ketahui yang ditentukan buat kita kecuali sudah kejadian. Maka kita disuruh berbuat dengan sesuai dengan pilihan kita, syariat. Allah Maha mengetahui yang bakal terjadi. Ya. Jadi Allah menciptakan neraka dan surga juga menciptakan penghuninya. Sudah ditentukan oleh Allah. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Sudah ditentukan. Termasuk saya sudah ditentukan. Tapi kan nggak ada yang tahu. Kenapa kita masih mengimani kita ditentukan? Karena ilmu Allah maha luas, tahu segala-galanya. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Ya, cuma kita nggak tahu. Kalau kita tahu dah baru dah orang berarti percuma beramal soleh. Kita karena nggak tahu maka kita disuruh beramal soleh. Nah, Allah akan mudahkan siapa yang berbuat baik akan dimudahkan menuju surga. Tapi yang bakal masuk neraka juga akan dimudahkan. Maka dalam keseharian kita selalu berbuat baik. Tidak sengaja, tidak menyengajakan diri untuk berbuat maksiat. Coba kalau sedang berbuat maksiat, tiba-tiba Allah tetapkan pada saat itu kematian. Makanya kita disuruh berbuat baik setiap saat. Berharap semuanya menjadi ditutup dengan amal soleh, husnul khatimah. Nah itu yang bisa saya sampaikan tentang surga dan neraka. Selanjutnya bab yang juga perlu diterangkan yaitu tentang ru'yah. Ru'yah itu melihat Allah. Apakah orang kita bisa melihat Allah? Sementara di dunia ini Allah tidak ada yang melihat. Termasuk Rasulullah tidak melihat ketika Isra Mi'raj. Tapi di surga kita berkesempatan melihat Allah. Kalau termasuk orang-orang yang diberikan izin melihat Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Apa makna doa agar terima dan tatkala Allah mengasih hisab dan nasyiro itu maksudnya? Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Ya doanya kan banyak.
Allahumma inni as'aluka min ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan bagian upaya kita. Karena kita belum tahu apakah akhirnya surga atau neraka. Kita minta maka surga. Nah, kalau bicara tentang takdir, kalau gitu kita pasrah aja. Enggak begitu. Ya. Justru karena sudah ditakdirkan Allah, kita berusaha untuk tidak menjadi takdir buruk gitu. Jadi doa itu upaya kita untuk mendapatkan yang terbaik. Isaplah isap yang ringan. Itu upaya terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.